seperti pujian ini, inilah pernyataan dari hati kami yang paling dalam. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya, tidak pernah mengenal kata mundur ataupun menyerah. Sebab kami tahu Engkau Tuhan Allah kami yang real, Tuhan Allah kami yang nyata, Tuhan Allah kami yang mencintai dan mengasihi kami dengan kasih yang tak bersyarat. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama dengan serentak dan dengan suara yang keras kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Siramilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga benih yang akan ditaburkan ini tak satu pun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa ya. Hari ini Jumat 13 September 2024. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lampau ya ada sebuah teka-teki di Indonesia yang ditayangkan di sebuah radio. Dan kemudian ternyata untuk sekian lama teka-teki ini tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Bukan cuma 1-2 hari, tapi berbulan-bulan Bapak Ibu sekalian teka-teki ini tidak bisa dijawab oleh para pendengar dari radio itu ya. Dan saya tertarik sekali dengan teka-teki itu. Teka-teki itu bunyinya begini Bapak Ibu sekalian ya. Satu kali seorang penjaga malam dia jaga malam itu kan begini. Waktu saya di Indonesia saya punya rumah itu juga kalau malam ada yang jaga Bapak Ibu sekalian. Jadi yang jaga itu malam datang dan kemudian pagi dia pulang. Nah, satu kali seorang penjaga malam ini dia berkata kepada bosnya ya. Bosnya ini dia mau bepergian ke luar negeri. Dan kemudian penjaga malam ini bilang kepada bosnya, "Bos, ya tolong bos, kamu harus membatalkan perjalananmu ke luar negeri." Ya. Kemudian bosnya tanya, "Kenapa kok saya nggak boleh berangkat?" "Ya bos, tadi malam aku mimpi bos, ya bahwa pesawat yang dinaiki oleh bos itu meledak di udara. Jadi bos tolong jangan lakukan kali ini perjalanan ke luar negeri." Ya. Maka kemudian bosnya bilang begini, "Terima kasih untuk nasihatmu dan mulai hari ini kamu saya pecat." Ya, jadi kamu saya berhentikan
dari pekerjaanmu. Pertanyaannya, mengapa penjaga malam ini dipecat? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, orang nggak bisa menjawabnya sampai sekian lama ya. Dan akhirnya dibukalah, setelah nggak ada yang jawab, maka dibukalah kenapa sampai penjaga malam ini dipecat. Ternyata kalau orang jaga malam itu kan nggak boleh tidur. Dan tidak mungkin orang bisa mimpi kalau tidak tidur. Jadi karena dia jaga malam kok bisa tidur. Maka itu dia artinya tidak jaga malam. Artinya tidur. Maka itu dipecat. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul penjaga yang tidak pernah tidur ya. Mari kita buka Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ya, ada kata penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari 8 ayat yang kita baca, itu ada beberapa kali kata penjaga diulang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali diulang kata penjaga. Ya. Dan ditulis huruf besar Bapak Ibu sekalian. Siapa penjaga ini? Adalah Tuhan semesta alam ini. Luar biasa. Dan dikatakan bahwa Tuhan semesta alam itu menjaga kita dan Dia tidak pernah tertidur ya. Waktu saya lihat di dalam bahasa Ibraninya penjaga itu ditulis dengan kalimat dengan kata yaitu samar ya, SAMAR. Artinya apa? Samar itu adalah tindakan menjaga dengan sangat hati-hati, diamati, diawasi, dipelihara, dijagai, dan dilindungi. Wow, dalam banget arti kata menjaga ini di dalam bahasa Ibraninya. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, seperti tadi waktu di doa saya berkata bahwa Engkau Tuhan Allah yang luar biasa ya. Dia Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang memelihara kita. Bayangkan penjagaan itu kepada kita dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita diamati, kita diawasi, kita dilindungi. Jangan sampai ya orang berani macam-macam sama kita. Orang Madura bilang begini, kalau berani macam-macam tak kau ditompes katanya ya. Jadi kalau berani mengganggu kita, anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan yang akan bertindak ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang pertama kita belajar dari Mazmur 121 ini, yang pertama bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin persoalan yang kita hadapi itu seperti gunung-gunung. Begitu besarnya. Maka itu saya suka sekali ya di dalam doa saya kutip dari kitab Yesaya bahwa Tuhan itu yang berjalan di depan kita dan meratakan gunung-gunung itu. Kalau fokus kita kepada gunung-gunung masalah kita, fokusnya kepada persoalan kita, maka itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan layangkan mata kita kepada gunung-gunung. Fokusnya kalau kita ada masalah, jangan kepada gunung itu, bukan kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu lihat tanah Kanaan, Bapak Ibu sekalian, ya, dilihat di situ banyak raksasa di tanah Kanaan besar-besar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yosua dan Kaleb nggak mau fokus kepada raksasanya, tapi fokusnya kepada Tuhan, sehingga dia bilang begini, nanti raksasa-raksasa itu akan kami telan habis, ya kan? Kan luar biasa, sementara 10 pengintai yang lain, dia takut banget dan dia bilang gini, aduh kami ini seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb, dia lihat raksasa-raksasa yang besar itu kecil di hadapan Yosua dan Kaleb sehingga dia bisa menelan para raksasa itu. Kenapa? Karena fokusnya kepada Tuhan. Waktu Daud menghadapi Goliat, juga kenyataannya Goliat itu memang raksasa tinggi besar, tingginya kurang lebih 3 meter, Bapak Ibu sekalian ya. Daud masih muda, masih kecil, imut-imut Bapak Ibu sekalian, tapi Daud tidak mau fokus kepada Goliat, fokusnya kepada Tuhan ya. Jadi yang pertama kita belajar begini, bahwa Tuhan itu sumber pertolongan kita. Apapun hari ini yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, itu krisis di dunia kalau terjadi itu beberapa tahun yang lampau itu setiap 60 tahun sekali ya. Tapi makin lama frekuensinya makin cepat dan hari ini kita sedang berada di masa-masa di mana bukan lagi krisisnya akan datang dan pergi, tapi sekarang kita sedang hidup di dalam masa krisis yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ini namanya krisis yang permanen. Tapi melalui Mazmur 121 ini, Tuhan mau membawa kita agar fokus kepada Tuhan. Sebab dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Kalau fokus kita kepada gunung, itu akan menghalangi kita untuk melihat besarnya Tuhan. Yang kita lihat adalah besarnya masalah kita. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, gunung yang besar itu pun akan kelihatan seperti kecil saja. Yang kedua, Mazmur 121 ayat 3 dan 4 berkata, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, dalam bahasa lain, kata terlelap ditulis dengan kata ngantuk, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan kita itu nggak ngantuk, karena nggak ngantuk tidak mungkin dia terlelap. Ya, kadang-kadang saya ditanya, kamu ngantuk ya? Iya, saya ngantuk, ya kan? Kenapa? Capek, ya kan? Kurang tidur. Maka itu kemudian kalau ngantuk dan kemudian tertidur, itu tidurnya lelap. Tapi Tuhan kita nggak pernah ngantuk dan tidak pernah tertidur ya. Bahkan saya bangga juga dengan orang-orang di luar Kristen yang bilang begini, Gusti ora sare, ya kan? Jadi Tuhan itu nggak pernah rebahan, tidak pernah take nap, tidak pernah ngantuk, dan tidak pernah tertidur. Tuhan mau bilang kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian,
itu kalau masih ingat peristiwa Elia dengan nabi-nabi Baal, ya, itu kan ada 450 nabi Baal lagi bertanding sama Elia, yaitu dengan cara mempersembahkan lembu jantan yang besar ditaruh di perapian. Ya, orang-orang Baal ini, para nabi Baal, dia menari-nari, ya, tetapi dewanya nggak pernah menyambar sapi jantan itu. Sampai Elia bilang gini, mungkin dewamu sedang terlelap, dewamu sedang tertidur. Dijadikan bahan olokan sama Elia. Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian, dia nggak pernah tertidur, baik itu pagi, siang, maupun malam. Hal ini, Bapak Ibu sekalian, membuat setiap kita itu mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu mengawasi kita dengan hati-hati, itu iya dan amin. Kita diawasi, dipelihara, dijagai. Ya, di RRC saya pernah membaca sebuah artikel, itu jumlah CCTV itu banyak banget, ya. Berapa ratus juta itu di seluruh RRC, ya, dan sudah dites bahwa orang itu dalam 7 menit bisa diketahui posisinya di mana. Entah itu maling, entah itu penjahat, atau entah itu orang baik-baik, ya, itu bisa dideteksi dalam 7 menit, bisa tahu posisinya di mana. Kita tahu di RRC itu negara sangat luas, penduduknya sudah 1 miliar lebih. Nah, Tuhan kita lebih dahsyat dan tidak bisa dibandingkan dengan CCTV yang ada di RRC. Dia Tuhan Allah yang maha hadir, dia Tuhan Allah yang maha tahu, dan yang luar biasa, dia Tuhan yang maha kuasa, yang tidak pernah terlelap untuk menjagai dan melindungi kita. Mazmur 121 ayat 5 dan 6 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Masih ingat nggak peristiwa orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir dibawa oleh Tuhan menuju tanah Kanaan? Bapak Ibu sekalian, pada waktu siang hari dinaungi oleh tiang awan. Supaya apa? Supaya orang Israel itu tidak kepanasan. Ya. Pada waktu malam dinaungi oleh tiang api. Supaya apa? Bapak Ibu sekalian, di padang gurun itu kalau malam dinginnya luar biasa. Ya. Jadi apa? Supaya orang Israel tetap hangat. Jadi Tuhan melindungi kita itu di segala waktu, baik pagi, siang, dan malam. Ini juga berbicara melindungi tentang kesehatan kita, Bapak Ibu sekalian, supaya kita itu tetap hangat, supaya kita tetap sehat. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita kedinginan itu bisa sakit perut. Iya atau iya? Waktu saya pertama beberapa tahun yang lampau, ya, saya tidak mengerti hal ini. Saya senang sekali dengan udara sejuk pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, dan saya tidak terbiasa memakai weather channel pada waktu itu. Maka saya bepergian, Bapak Ibu sekalian, dengan pakaian seadanya, dan kemudian temperatur atau suhu udara di New York kemudian tambah lama tambah turun, Bapak Ibu sekalian. Sehingga beberapa jam saya ada di luar rumah itu kedinginan. Waktu kemudian pulang, setelah itu pulang ke rumah besoknya, saya sakit perut, Bapak Ibu sekalian, selama 3 minggu karena berjam-jam itu menahan kedinginan. Jadi Tuhan melindungi kita, Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi penjagaan Tuhan, Tuhan mau
semua kita ini sehat walafiat, panjang umur, dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan ayat yang ketujuh berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan itu menjaga kita dari segala malapetaka. Mazmur 91 yang tiap hari, tiap pagi kita deklarasikan. Ayat yang ke-10 sampai 11 mengatakan begini, malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saya suka banget dengan bahasa Jawanya. Ya, kadang-kadang di dalam doa berkat saya bilang gini kan, Tuhan kau melindungi anak-anakmu sedemikian rupa, sehingga menyebabkan apa? Setan ora doyan, demit orang dulit, lelorone podo lunga, saben dina bejo, rezekine teko, ora ono entek-enteke, ya kan? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan mau menjaga kita dari segala malapetaka, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlindungan Tuhan itu luar biasa. Selain Tuhan mau tubuh kita sehat walafiat, kuat, tapi Tuhan juga mau menghindarkan kita dari malapetaka. Ya, beberapa kali pernah saya sampaikan, kalau saya itu ada di luar rumah sedang mengendarakan mobil, kemudian melewati jalan-jalan yang disebut highway atau jalan bebas hambatan atau jalan tol, Bapak Ibu sekalian. Di situ kelihatan truk-truk yang amat sangat besar, Bapak Ibu sekalian ya. Saya bilang begini sama istri saya, yang ini kalau banyak truk ini ya tiba-tiba lepas saja satu ya, dan kemudian kena mobil kita habis tuh yang dalam kecepatan tinggi. Terus kemudian saya bilang, coba tuh lihat mobil-mobil juga di sebelah kita dari arah yang berlawanan ya. Kalau kemudian ada apa-apa dan mobil ini meleng kena ke mobil kita, ya meskipun kita sudah hati-hati kita habis ya. Tapi puji Tuhan loh yang ya, kita ini benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Maka itu ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini hari ini dalam keadaan baik dan selamat, itu jangan pernah sombong. Bukan karena kita hati-hati, tapi karena Tuhan yang menjaga kita dari segala malapetaka. Ya. Kemarin dulu saya membaca sebuah artikel di Indonesia, di Jakarta, ya, itu ada mobil Bapak Ibu sekalian nabrak restoran. Loh coba, ya kan? Nabrak restoran. Kok ada mobil bisa nabrak restoran? Dan kemudian yang nabrak lari Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa kok ada mobil bisa nabrak restoran? Karena yang nyetir Bapak Ibu sekalian tidak waspada, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di sekeliling kita banyak loh orang-orang yang apa ya, orang-orang yang tidak hati-hati ya, dan itu bisa mencelakai kita. Maka itu penting sekali seperti yang kita deklarasikan setiap pagi, untuk hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 91 ayat 14, percayalah perlindungan Tuhan itu sempurna, maka kita itu akan dilepaskan dari segala malapetaka. Bahkan Alkitab bilang 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita dan 10.000 di sisi kanan kita, tetapi sekali-kali itu tidak akan menimpa kita. Hari ini kita sudah belajar yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah ngantuk, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Dan yang ketiga, Tuhan itu mau melindungi kita di segala waktu, pagi, siang, dan malam. Dan Tuhan mau kita semua sehat dan baik-baik saja. Dan yang keempat, Tuhan mau melindungi kita
dari segala malapetaka. Dan yang terakhir, dari Mazmur 121 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan itu menjagai kita sampai selama-lamanya, bukan sampai hari ini saja, tapi sampai besok, sampai bulan depan, sampai tahun depan, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, Tuhan menjagai kita. Amin. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami sungguh bersyukur ya Abba ya Bapa, Engkau yang telah memanggil dan memiliki kami, Engkau pula yang memelihara kami, bahkan Engkau yang menjagai kami, dan Engkau tidak pernah ngantuk, Engkau tidak pernah tertidur. Penjagaanmu itu sempurna atas setiap kami. Maka itu ya Abba ya Bapa, biarlah setiap kami anak-anak-Mu tidak ada lagi yang takut tentang kehidupan ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab Tuhan, Engkau senantiasa mengawasi dan memperhatikan hidup kami secara hati-hati dan detail. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang melindungi kami semua dengan sempurna. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.